dancing on the edge, about to take it too far. Just messing with my head, I'm messing your heart. If you wake up in your bed, alone in the dark, I'm sorry. Gotta leave before you love me. Oh my god! Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. I got so. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Saya di sini sendiri, saya kebetulan dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi sektor publik. Kami di sini akan menampilkan hasil diskusi kami tentang jurnal studi kasus, tinjauan kebijakan, akuntansi akun khusus, belanja, penanganan COVID-19. Selamat menyaksikan. Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan menginformasi keuangan suatu entitas, seperti perusahaan atau organisasi, untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti manajemen, investor, kreditur, dan pemerintah. Tujuannya memberikan informasi keuangan yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan ekonomi. Contohnya seperti mencatat transaksi penjualan, menyusun laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Tahapan umum implementasi akuntansi sektor publik yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah proses awal untuk menentukan arah kebijakan dan tindakan pemerintah atau organisasi publik. Tujuannya adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merancang solusi dalam bentuk program atau kebijakan publik. Yang kedua ada penganggaran. Penganggaran adalah proses merinci dan menyetujui alokasi dana publik untuk membiayai program atau kebijakan yang telah direncanakan. Yang ketiga ada pelaksanaan. Rencana dan anggaran yang telah disusun dijalankan dalam bentuk kegiatan nyata. Instansi pemerintah, BUMN, atau unit pelaksana bertugas merealisasikan program tersebut. Yang keempat, pemantauan dan pengawasan. Tahapan ini berfungsi untuk memeriksa apakah pelaksanaan sesuai rencana, anggaran, dan aturan. Pengawasan bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Terakhir ada evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah program selesai atau berjalan untuk menilai apakah tujuan program tercapai dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Tahapan akuntansi sektor publik juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu pertama transparansi dan akuntabilitas, yang kedua ada kapasitas sumber daya manusia,
yang ketiga ada infrastruktur teknologi, dan yang terakhir ada partisipasi masyarakat. Perhatikan tahapan-tahapan dan faktor-faktor tersebut. Implementasi di sektor publik diharapkan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan organisasi secara optimal, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hasil analisis dan review studi kasus jurnal dengan judul Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan berbagai sektor, terutama kesehatan dan ekonomi. Hingga September 2020, tercatat sebanyak 260.867.011 kasus. Global dampak 5.226 kematian, sementara Indonesia melaporkan 4.256.409 kasus, 4.104.657 sembuh, dan 143.830 meninggal. Dampak ekonomi terlihat dari penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar minus 5,32% pada kuartal 2 2021, disertai penurunan daya beli, PHK, dan kenaikan harga. Kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk pemulihan, termasuk 692,0 triliun 2020 dan 699,43 triliun 2021 untuk program pemulihan ekonomi nasional atau PM. Pada APBN 2022, belanja pemerintah pusat mencapai 1.944,5 triliun dialokasikan pada kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Kemenku 2021. Payung hukum keuangan juga diubah dari UU Nomor 17/2003 menjadi Undang-Undang Nomor 2/2020 untuk fleksibel penanganan krisis. Ada ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pelaporan belanja COVID-19, termasuk belanja tidak tercatat dan mekanisme pelaporan tidak transparan. Selanjutnya ada BPK menemukan 26 temuan dalam LKPP 2020, termasuk masalah pelaporan belanja COVID-19. Standar akuntansi seperti PSAK 8 dan PSAK 71, IAI, serta panduan IPSA SB dan KSAP diterapkan untuk memastikan transparansi. Teori akuntansi sektor publik berperan dalam yang pertama, transparansi. Pelaporan keuangan harus mengungkapkan penggunaan dana COVID-19 secara rinci. PSAK 8 tentang peristiwa luar biasa. Yang kedua ada akuntabilitas, penerapan SAP berbasis akrual, penerapan membantu pelacakan belanja sesuai PMK nomor 43 tahun 2020. Yang ketiga ada efisiensi, klasifikasi akun khusus COVID-19 memudahkan pengawasan. Selanjutnya ada masalah yang ditemukan. Yang pertama adalah pencatatan tidak lengkap, yang kedua belanja tidak tepat sasaran, dan yang ketiga pelaporan lambat. Kemudian ada analisis berbasis teori akuntansi sektor publik. Yang pertama ada New Public Management, yaitu menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Yang kedua ada agensi teori, pemerintah harus memastikan dana dikelola dengan benar oleh satker atau agen. Yang ketiga ada value for money, anggaran harus memberikan hasil optimal seperti ekonomis, efisien, dan efektif. Dan yang terakhir ada good governance, prinsip transparansi dan partisipasi publik kurang terpenuhi dalam pelaporan. Penelitian ini meninjau alokasi belanja senilai 203,7 miliar di Kanwil DJPB Lampung untuk penanganan COVID-19 dengan fokus pada akuntabilitas dan pelaporan keuangan. Penelitian ini membahas bagaimana Kanwil DJPB Lampung menerapkan kebijakan atas belanja penanganan COVID-19 melalui akun khusus sesuai regulasi seperti PMK 225/PMK.05/2019 dan PMK/234/PMK.05/2020. Peneliti menyoroti proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan belanja dalam laporan keuangan serta penggunaan logis model untuk memahami dampaknya. Tujuannya adalah mengevaluasi kesesuaian kebijakan
dan praktik akuntansi dalam mendukung penanganan pandemi. Saran dan masukan jurnal studi kasus dengan judul Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi COVID-19. Yang pertama ada perbaikan sistem pelaporan, penerapan real-time reporting, yaitu menggunakan sistem digital atau e-budgeting untuk memantau aliran dana COVID-19 secara langsung, sesuai teori New Public Management tentang efisiensi. Yang kedua, ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan akuntansi sektor publik, yaitu fokus pada pemahaman SAP, klasifikasi akun COVID-19, dan pelaporan keuangan, teori human capital. Yang ketiga, ada optimalisasi penggunaan anggaran, evaluasi refocusing anggaran, yaitu mengacu pada PP 23 tahun 2020. Realokasi harus disertai analisis dampak, teori value for money. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah penguatan pengawasan dan sanksi. Sanksi tegas untuk penyimpangan, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pelanggaran harus diproses hukum. Teori agensi, teori tentang konflik kepentingan. Selanjutnya ada peningkatan literasi akuntansi sektor publik. SDM di Seker perlu terus dilatih untuk mengikuti perkembangan kebijakan dan sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi agar proses pengakuan dan pengukuran belanja tetap akurat dan revisi berkala atas standar. Peristiwa luar biasa seperti pandemi perlu menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk secara rutin mengevaluasi kesesuaian standar akuntansi dengan kondisi dinamis agar kebijakan selalu responsif dan kontekstual. Kesimpulannya, akuntansi sektor publik berperan krusial dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi belanja COVID-19. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan teknis dan sumber daya manusia. Solusi ke depan harus mencakup yang pertama, digitalisasi pelaporan, yang kedua, pelatihan sumber daya manusia, yang ketiga, audit ketat, dan yang keempat, sanksi tegas bagi pelanggar. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan dana penanganan pandemi tepat sasaran.